Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai model-model perencanaan pembangunan. Menurut Todaro, dalam buku Perencanaan Pembangunan, model dan metode perencanaan ekonomi merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel-variabel ekonomi yang utama. Misalnya, PDB, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain. Selanjutnya, Todaro menguraikan pendekatan perencanaan dalam perekonomian kapitalis, kolektif, dan ekonomi campuran. Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang memberikan berfungsinya suatu kesatuan perekonomian seperti rumah tangga, individu, nasional, dan internasional, dengan seperangkat asumsi-asumsi yang telah disederhanakan. Pemilihan model akan sangat tergantung kepada kematangan perekonomian yang ada, bagaimana struktur kelembagaan ekonomi, dan peranan sektor swasta versus sektor pemerintah dalam pembangunan. Ketersediaan data dan informasi juga sangat penting, dan kendala-kendala operasional tertentu, misalnya kelangkaan modal, devisa, dan lain-lain. Adapun model-model perencanaan pembangunan yang pertama yaitu model agregat. Model agregat merupakan tipe model perencanaan yang paling sederhana. Adalah model agregat yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Model ini biasanya digunakan untuk melakukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi-asumsi yang telah disederhanakan. Yang kedua yaitu model sektoral. Tipe model perencanaan berikutnya adalah model sektoral, yang terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pembagian ke dalam sektor utama dan pendekatan sektor utama yang lengkap. Yang ketiga yaitu model pendekatan antar industri. Pendekatan ketiga terhadap perencanaan dan yang paling canggih yaitu model antar industri, di mana kegiatan dari seluruh sektor ekonomi yang produktif dan saling berkaitan satu sama lain dalam konteks seperangkat persamaan linear yang simultan, yang menyatakan proses produksi yang spesifik dari masing-masing industri. Adapun cara mengaplikasikan sistem perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional dari perspektif top-down atau central approach bisa dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang dalam pembangunan nasional sebelum era reformasi dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yang merupakan ketetapan MPR. Yang kedua, rencana jangka menengah. Pada pola umum pelita digariskan tujuan, prioritas, dan arah kebijaksanaan pembangunan secara umum dan dalam bidang-bidang serta sektor-sektor. Lanjutnya, rencana pembangunan daerah. Dari rencana jangka menengah, diadakan pembagian ke dalam sektor-sektor pembangunan maupun ke dalam rencana pembangunan wilayah-wilayah atau provinsi.
Selanjutnya, rencana pembangunan tahunan. Perencanaan pembangunan tahunan tercermin dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari realita. Selanjutnya, perencanaan pembangunan secara bottom up. Mekanisme perencanaan dengan pendekatan sebaliknya, yaitu perencanaan pembangunan dari segi pendekatan bottom up atau local approach. Dalam sistem perencanaan pembangunan, Indonesia juga merupakan tempat dan sudah ada mekanisme dan aturannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.